Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai bab 4, persamaan garis lurus part 1. Ini adalah materi pertemuan ke-14 semester 1, tahun pelajaran 2021-2022, mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP, hari ini, Jumat, tanggal 15 Oktober 2021. FISNA membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIO, TO, ujian sekolah US, uji coba ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika FISNA kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Persamaan garis lurus. Kompetensi dasarnya. 3.4 menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah. 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis. Bentuk umum persamaan garis lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX plus C, dengan X dan Y adalah variabel dan C konstanta atau bilangan, dan M adalah koefisien arah atau kemiringan atau gradien. Boleh juga dengan persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, dengan X dan Y adalah variabel, C konstanta atau bilangan, dan M atau gradiennya adalah min A per B itu sebagai koefisien arah atau kemiringan atau gradien. Nah, coba kita amati dengan cermat beberapa garis lurus pada koordinat kartesius berikut ini. Grafik persamaan garis lurus. Nah, perhatikan di sini ada grafik persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2X. Berarti untuk menggambar grafiknya, itu kita ambil beberapa nilai X, kemudian disubstitusi ke persamaan Y sama dengan 2X. Nah, di sini kita ambil X sama dengan negatif 2. Berarti untuk nilai Y sama dengan 2 kali negatif 2 akan sama dengan negatif 4. Oke, berarti untuk X negatif 2, Y-nya sama dengan negatif 4. Atau koordinatnya adalah negatif 2, negatif 4. Kemudian jika X-nya negatif 1, maka Y-nya sama dengan 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2. Berarti titiknya negatif 1, negatif 2. Kemudian dilanjutkan dengan X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan 2. Nah, kita peroleh 2,4, 1,2, 0,0. Kemudian dihubungkan dengan suatu garis, berarti ketemu garis Y sama dengan 2X. Grafik persamaan garis lurus yang lain adalah Y sama dengan 2X dikurangi 4. Nah, untuk menghemat pemikiran kita akan melakukan langkah-langkah yang lebih spesifik lagi. Nah, menentukan titik potong dengan sumbu X atau absis dengan syarat Y sama dengan 0 dan diperoleh titik A. Nah, titik potong terhadap sumbu X itu syaratnya Y sama dengan 0, maka 2X dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi, X sama dengan 2. Jadi, kita peroleh titik 2,0. Kemudian langkah kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y atau ordinat dengan syarat X sama dengan 0 dan diperoleh titik B. Nah, titik potong dengan sumbu Y itu syaratnya X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 2 kali 0 dikurangi 4 akan sama dengan negatif 4. Berarti kita menemukan titik B koordinatnya 0, negatif 4.
Nah, kita kasih titiknya yang ada di sumbu X dan sumbu Y. Baru langkah ketiga adalah menarik garis lurus dari titik A ke titik B. Oke? Nah, coba contoh yang lain grafik persamaan garis lurus dengan persamaan Y sama dengan 4X dikurangi 1. Nah, untuk X sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan 4 kali 2 dikurangi 1. Berarti 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Akhirnya kita mendapatkan titik 2,7. Kemudian untuk X sama dengan negatif 1, maka Y-nya sama dengan 4 kali negatif 1 dikurangi 1. Berarti Y sama dengan negatif 4 dikurangi 1 sama dengan negatif 5. Berarti kita mendapatkan titik yang kedua, negatif 1, negatif 5. Kemudian kita gambar diagram kartesiusnya. Kemudian tentukan titiknya 2,7 dan negatif 1, negatif 5. Kemudian dihubungkan antara titik A dan titik B. Oke, grafik persamaan garis lurus selanjutnya adalah negatif 3Y ditambah 4X sama dengan 12. Nah, yang pertama kali langkahnya adalah jika X-nya sama dengan 0, maka kita peroleh negatif 3Y sama dengan 12. Berarti Y-nya sama dengan negatif 4. Berarti kita dapat titik 0, negatif 4. Kemudian jika Y-nya yang sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan 4X sama dengan 12. Jadi X-nya sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi titik potongnya adalah 3,0. Kita gambar di diagram kartesius titiknya 0, negatif 4 itu berarti yang di sumbu Y, kemudian 3,0 itu berarti di sumbu X, kemudian hubungkan kedua titik tersebut. Oke. Grafik persamaan garis lurus selanjutnya adalah 6X ditambah 4Y sama dengan 24 pada koordinat kartesius. Oke. Kemudian jika X-nya sama dengan 0, berarti 4Y sama dengan 24, Y-nya sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6, berarti kita dapatkan 0,6. Kemudian jika Y-nya sama dengan 0, berarti 6X sama dengan 24, dan X-nya sama dengan 24 dibagi 6 sama dengan 4. Berarti kita mendapatkan titik 4,0. Jadi grafik yang melalui titik koordinat 0,6 dan 4,0. Oke, kemudian dihubungkan titik A dan titik B-nya. Oke. Grafik persamaan garis lurus untuk X sama dengan A itu berarti tegak dan Y sama dengan B itu berarti mendatar. Perhatikan di sini ada X-nya sama dengan A berarti grafiknya vertikal. Kemudian grafik Y sama dengan B itu grafiknya horizontal. Oke. Lebih jelasnya lagi, di sini ada X sama dengan negatif 1, kemudian Y sama dengan 2. Berarti yang negatif 1 X-nya sama dengan negatif 1 berarti tegak, dan Y-nya sama dengan 2 berarti mendatar. Oke, atau horizontal. Nah, gradien atau kemiringan suatu garis. Gradien atau kemiringan suatu garis itu bisa kita singkat M, itu adalah perubahan panjang sisi tegak atau vertikal per atau dibagi dengan perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal, atau biasa disingkat dengan delta Y dibagi delta X. Perhatikan di sini jika ada garisnya seperti ini, berarti delta Y-nya sama dengan 6 satuan, itu yang naik tegak. Kemudian yang delta X-nya sama dengan 6 satuan. Jadi gradiennya sama dengan delta Y dibagi delta X sama dengan 6 dibagi 6 sama dengan 1. Oke. Kemudian cara menentukan gradien atau kemiringan persamaan garis lurus. Di sini ada beberapa macam. Yang pertama, jika diketahui dua titik A X1, Y1 dan B X2, Y2 itu adalah gradiennya sama dengan M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, kemudian yang B, persamaan garis yang pertama. Untuk Y sama dengan Fx ditambah C, berarti gradiennya adalah M. Kemudian untuk yang kedua,
AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, itu gradiennya adalah M sama dengan negatif A per B. Kemudian untuk yang nomor 3, untuk garis yang sejajar sumbu X, berarti Y sama dengan C, maka M-nya sama dengan 0. Dan yang terakhir, garis yang sejajar sumbu Y itu adalah X sama dengan C, maka M-nya sama dengan tak terhingga. Oke. Nah, untuk menentukan persamaan garis lurus berikut, itu yang ada di titik 0,0 dan 4,2, itu terletak pada garis lurus, maka Y sama dengan MX ditambah C. Nah, jika Y-nya 0 dan X-nya 0, itu berarti 0 sama dengan C, atau C sama dengan 0. Nah, sehingga jika diganti Y-nya 2, itu berarti X-nya 4, berarti sama dengan 2 sama dengan M kali 4 ditambah 0. Jadi M-nya sama dengan setengah. Nah, jadi persamaan garis tersebut itu akan menjadi Y sama dengan setengah X. Karena C-nya 0, berarti Y sama dengan setengah X. Oke? Kemudian persamaan garis lurus yang lain yang melalui dua titik secara umum adalah melalui titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2, misalkan di sini kita sebut garis G, itu persamaannya adalah AX ditambah BY sama dengan AB. A kali B maksudnya. Nah, kemudian persamaan garisnya itu adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 akan sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, dengan gradien garis G adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Itu adalah M, gradien itu adalah tangan, jadi M sama dengan negatif A per B. Oke. Kemudian grafik persamaan garis lurus yang lain adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Jika kita harus menggambarkan, kita misalkan X-nya sama dengan 0, maka 3Y sama dengan 6, berarti Y-nya sama dengan 2. Jadi kita peroleh titik 0,2. Nah, kemudian untuk Y sama dengan 0, berarti 2X sama dengan 6. Jadi X-nya sama dengan 3. Berarti kita peroleh titik 3,2. 3,0. Jadi kita gambar pada diagram kartesius, titik 0,2 berarti di sumbu Y, kemudian 3,0 berarti di sumbu X, kita hubungkan dengan garis lurus. Oke. Nah, di sini untuk mencari persamaan garis lurus jika diketahui dua titik. Nah, tentukan persamaan garis yang melalui titik A 3,7 dan B 2,5. Nah, penyelesaiannya ini adalah salah satu. Coba dalam koordinat titik A 3,7 itu artinya X1 sama dengan 3 dan Y1 sama dengan 7. Nah, pada B 2,5 itu artinya X2 sama dengan 2 dan Y2 sama dengan 5. Karena persamaan garis lurusnya adalah Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Jadi kita substitusikan keempat nilai tadi. Y dikurangi Y1-nya adalah 7 per Y2-nya 5 dikurangi Y1 dikurangi 7. Akan sama dengan X dikurangi X1-nya 3 per 2 kurangi 7. Nah, yang bawah kita hitung berarti Y dibagi 7, Y dikurangi 7 per min 2 sama dengan X dikurangi 3 per min 1. Jadi kita silang, kali silang. Jadi min 1 dikali Y dikurangi 7, berarti min Y ditambah 7, akan sama dengan negatif 2 dikali X dikurangi 3, berarti sama dengan negatif 2X ditambah 6, berarti Y-nya dikurangi 7, akan sama dengan 2X dikurangi 6. Jadi 7-nya kita oper ke kanan atau PRGT. Jadi Y sama dengan 2X dikurangi 6 ditambah 7 atau Y sama dengan 2X ditambah 1. Nah, bisa dituliskan juga sebagai Y dikurangi 2X sama dengan 1. Atau Y dikurangi 2X dikurangi 1 sama dengan 0. Oke. Nah, contoh selanjutnya. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik 7,1 dan 6,4.
Oke, di sini berarti kalau 7,1 itu berarti X-nya, X1-nya 7 dan Y1-nya 1. Kemudian yang 6,4 itu berarti X2-nya sama dengan 6 dan Y2-nya sama dengan 4. Nah, persamaan garis lurusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 dikurang X1. Oke, kita masukkan atau kita substitusi dengan nilai yang tadi kita dapat. Kemudian akan menghasilkan persamaan Y sama dengan negatif 3X ditambah 22. Oke, paham? Biar lebih jelas lagi, kita kasih contoh yang banyak. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik 2,-4 dan 1,4. Oke, kita jabarkan X1-nya berarti 2, Y1-nya berarti negatif 4, dan X2-nya sama dengan 1, dan Y2-nya sama dengan 4. Maka akan memperoleh persamaan Y sama dengan negatif 8X ditambah 12. Atau boleh ditulis juga sama dengan Y ditambah 8X dikurangi 12 sama dengan 0. Oke, paham ya? Nah, contoh persamaan garis lurus lagi. Tentukan gradien dan persamaan garis lurus yang melalui dua titik A 5,4 dan B 3,12. Nah, berarti X1-nya sama dengan 5, Y1 sama dengan 4, dan X2 sama dengan 3, Y2 sama dengan 12. Kita cari gradiennya dahulu, baru nanti kita cari persamaan garis lurusnya. Maka gradiennya adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita substitusikan, berarti Y2 diganti 12, dikurangi Y1 adalah 4, kemudian X2-nya 3 dikurangi dengan X1-nya 5. Jadi 8 per negatif 2 sama dengan negatif 4. Nah, persamaan garis lurus yang melalui titik A 5,4 dan gradiennya M sama dengan negatif 4 adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X min X1. Jadi Y1-nya kita masukkan dan M dan X1-nya. Jadi Y dikurangi 4 sama dengan negatif 4 kali X dikurangi 5 akan sama dengan Y dikurangi 4 sama dengan min 4X ditambah 5. Kemudian yang min 4 pindah ke kanan, berarti Y sama dengan negatif 4X ditambah 5 ditambah 4, jadi Y sama dengan negatif 4X ditambah 9. Jadi persamaan garis lurus yang melalui titik A 5,4 dengan gradien M sama dengan negatif 4 adalah Y sama dengan negatif 4X ditambah 9. Oke, mungkin ini lebih enak daripada yang tadi, rada ruwet ya. Nah, sampai saatnya LKPD 10 itu adalah materi persamaan garis lurus part 1. Nah, soal yang nomor 1, tentukan gradien dari persamaan garis berikut. Yang pertama, Y sama dengan negatif 5X ditambah 8. Oke, gradiennya yang mana? Tadi kita punya yang umum adalah Y sama dengan MX plus C, berarti gradiennya adalah M. Kemudian yang kedua, 3Y sama dengan 7X dikurangi 10. Kemudian C-nya 5X ditambah 6 sama dengan 22. Dan yang D, 3X dikurangi 4Y ditambah 15 sama dengan 0. Oke. Untuk soal yang nomor 2, tentukan gradien dan persamaan garis lurus yang melalui dua titik seperti gambar berikut di negatif 4,0 dan 0,3. Oke. Soal yang nomor 3, perhatikan gambarnya. Tentukan gradien dan persamaan garis lurus yang melalui dua titik, yaitu 2,0 dan 0,4. Oke. Kemudian soal yang nomor 4, tentukan gradien dan persamaan garis lurus yang melalui dua titik, yaitu 3,4 titik A dan titik B 5,8, seperti gambar di samping. Kemudian soal yang nomor 5, tentukan gradien dan persamaan garis lurus yang melalui dua titik 4,0 dan 0,3. Oke, kalian pasti bisa. Soal nomor 6, tentukan gradien dan persamaan garis lurus yang melalui dua titik 0, negatif 4 dan 6,0. Oke. Kemudian yang soal nomor 7, tentukan gradien dan persamaan garis lurus yang melalui tiga titik
0,-2, 2,0, dan 4,2. Nah, di sini kalian tidak boleh bingung, kita ambil aja 2 titiknya. Jadi, kalian masih tetap pakai rumus yang tadi. Oke? Soal yang nomor 8. Tentukan gradien dan persamaan garis lurus yang melalui 2 titik A, 2,1 dan B, 6,4. Oke, kalian pasti bisa. Soal nomor 9. Tentukan gradien dan persamaan garis lurus yang melalui 2 titik A, -2, -1 dan B, 2,7. Oke? Soal nomor 10 atau soal yang terakhir. Nah, gambarlah grafik persamaan garis lurus berikut pada buku berpeta. Yang pertama adalah Y sama dengan 3X ditambah 9. Itu berarti kalian misalkan Y-nya 0, berarti X-nya berapa? Kemudian kalau X-nya yang 0, berarti X-nya berapa? Tinggal cari titiknya dan hubungkan. Kemudian yang kedua, 2Y sama dengan negatif 6X ditambah 12. Ini juga sama, kalian misalkan Y-nya 0, kemudian dimisalkan juga X-nya yang 0. Kalian akan menemukan 2 titik dan hubungkan. Kemudian yang ketiga, 4X ditambah 5Y sama dengan 20. Seperti semula, X-nya kalian misalkan 0 dan ketemu Y, kemudian Y-nya kalian misalkan 0 dan akan ketemu X. Cari titiknya dan hubungkan. Kemudian yang D juga, 3X dikurangi 5Y ditambah 30 sama dengan 0. Dimisalkan X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya berapa? Dan Y-nya dimisalkan 0, berarti X-nya berapa? Kalian dapat 2 titik, kemudian hubungkan. Oke. Nah, silahkan kerjakan LKPD 10 persamaan garis lurus. Tulis jawaban kalian di kertas folio dan buku berpeta untuk yang grafiknya dengan penyelesaiannya. Dan kumpulkan langsung di sekolah pada saat jadwal pembelajaran tatap muka terbatas matematika. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, sukses buat kalian semua, dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.